Nah di hutan tersebut itu kayak ada apa ya, maksudnya kita sebut itu kayak kereta kencana sama pengawal-pengawalnya. Itu ada sekitaran 10 orang lah. Cuman kok pantu gitu kan. Ya udah, kalau bang udah siap semuanya, tinggal kabarin saya tutup, saya bikin tali pocong. Oh ya ada mas, ya ternyata si almarhum ini maaf ya kayak udah ngeluarin kan nanah gitu di daerah dekat mukanya itu. Nah di dalam mobil itu ternyata baunya itu kok lama-lama makin menyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Yoslan. Waduh abang. Ya, bang. Gimana abang kabarnya? Waduh, kejeglek gue. Gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih abang. Siap. Ya. Oke. Nah tapi sebelum Bang Yoslan ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya nih ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman ini Bang Yoslan, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Bang ya. Betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Bang Yoslan ini kan sebagai driver ambulan ya Bang ya. Yang dimana mau ngebagiin kisahnya ke teman-teman semua nih saat nganter jenazah ke Magelang dan juga Purworejo. Yang dimana saat proses pengantaran jenazah itu ngalamin beberapa hal kejadian. Betul. Nah itu kan kalau supir jenazah, ini lebih ke supir jenazah abang nih ya? Iya. Bukan ambulannya pasien-pasien ya? Bukan. Oke, lebih. Berarti hampir setiap minggu mungkin Bang Yoslan nganterin paket jenazah. Betul. Gitu ya? Oke, ini penasaran sih. Apa aja yang dialamin, terus kemudian kejadiannya kayak gimana, nanti abang ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu ya bang ya? Betul. Oke, mungkin tahan dulu kali bang ya? Cerita bang ya? Boleh, siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diminum dulu abang, kopinya silakan. Biar seruput dulu. Ayo, Alhamdulillah. Nah. Gimana nih bang? Udah siap buat cerita ke teman-teman nih? Bismillah. Siap ya? Siap. Oke. Langsung aja kita sikat. Awal mula sih tahun 2015 ya. Saya jadi supir ambulan. Terus ya pertama kali saya otodidak sebenarnya jadi supir ambulan. Otodidak? Iya. Otodidak tuh dalam arti ya saya nggak tahu tentang penggunaan sirine, saya nggak tahu tentang penurunan bawa pasien pakai berangkar, saya nggak tahu penyetelan oksigen buat perbantuan nafas ke pasien, ya kan. Nah setelah itu saya diajarkan sama senior segala macem,
saya pelajari, ya alhamdulillah. Bisa. Pertama kali saya ngerujuk, saya langsung bisa, alhamdulillah. Tuh. Nah setelah beberapa tahun lah kerja di rumah sakit, saya memutuskan untuk resign, saya pindahlah ke yayasan di daerah Jakarta Selatan. Gitu. Nah setelah beberapa minggu saya kerja di yayasan tersebut, daerah Jakarta Selatan, itu saya pecah telur lah. Dapat telepon dari orang kantor untuk bawa jenazah dari Depok ke Magelang. Gitu. Nah, singkat cerita, berangkatlah saya pakai peti ke Depok untuk pengambilan jenazah. Nah, begitu nyampe di rumah keluarga duka, jenazah kita mandikan, kita kain kafankan, kita rapikan segala macam, kita masukin peti. Karena apa? Memang SOP-nya juga dari yayasan tersebut. Nah, jenazah itu dia meninggal karena stroke jalan jantung, gitu. Nah, singkat cerita kita bawa ke daerah Magelang, Jawa Tengah, gitu. Berangkatlah kita ke Jawa Tengah, ke Magelang. Nah, dari awal pun kita memang kan 2 supir, bergantian nyetir kita. Nah, setelah pas di rest area tol Tegal, itu kita ya dapat sedikit inilah musibah lah. Ban itu tiba-tiba meledak. Itu dengan serobek-robeknya itu ban. Ya untungnya alhamdulillah kita masih dikasih selamat dan tol dalam keadaan sepi. Akhirnya kita pindah ke kiri, kita usahakan buat ganti ban, dan alhamdulillah juga dari pihak tolnya juga berbantuan untuk menyoroti lampu biar nggak terlalu gelap. Pas kita lanjutkan perjalanan, setelah ganti ban, kita lanjutkan perjalanan kembali. Nah itu di perjalanan itu ya mohon maaf, itu mobil itu terasa berat. Entah kenapa mobil itu terasa berat, sampai saya memikir diri sendiri ya, itu kok mobil kok terasa berat. Padahal kan nggak ada apa-apa, mobil dalam keadaan fresh. Dan jenazah nggak terlalu gede, Bang? Jenazah nggak terlalu gede. Makanya anehnya kita ya berusaha untuk berpikiran positif lah, sambil kita baca istighfar, kita baca sholawat, segala macem kan. Nah, begitulah nyampe di rest area kedua. Saya konfirmasi ke senior saya, Bang, merasa nggak mobil ini dalam keadaan kita bawa tuh berat? Iya Yos, katanya. Kenapa ya? Gue pengen nanya sama keluarga, nggak enak. Yang gue tahu sih penyakitnya stroke dan jantung, gitu kan. Berangkatlah, kita 15 menit istirahat, kita berangkat kembali dari rest area tersebut. Selang beberapa ratus meter itu kayak ada yang nyolek gitu pundak saya. Ini siapa sih yang nyolek? Padahal anak almarhumah itu lagi tidur posisinya. Itu nyolek itu 3 kali. Kayak risih saya lama-lama dicolek-colek gitu kan. Karena di mobil kita tersebut itu ada pembatasnya, ditutup gitu. Nggak mungkin dong kalau istilah kata ada pembatasnya, ada yang nyolek-nyolek gitu kan. Itu kecuali teman atau keluarga gitu kan. Saya baca-baca istighfar tuh. Bacanya istighfar segala macem. Nah, singkat cerita tuh lewat kayak tol tapi gelap. Itu kayak ada yang manggil ceritanya itu. Mas, saya minta antar ke rumah ya. Tolong bawa saya ke rumah. Tapi saya jawabnya juga nggak langsung. Oh ya Bu, enggak. Tapi saya dalam hati. Itu pun saya sebut nama almarhumah, binnya apa, saya baca Al-Fatihah, baru saya jawab. Karena kan kita nggak efisien kalau misalkan kita langsung jawab kan. Oh ya Bu, saya siap laksanakan, saya bawa Ibu selamat. Semoga doain kita semua yang di mobil ini dalam keadaan lancar lah di perjalanan. Nah, keluar tol lah kita, exit tol Bawen. Di situ kayak ada sosok Miska ya, kita sebut ya.
Miska ini kayak dia tertunduk, mukanya itu hampir rata-rata itu kayak rata, mukanya rata, rambutnya agak hancur ya, kayak banyak sampah gitu kan. Sekelebatan itu saya lewat, set, astagfirullah, kayak apaan tuh ya, tapi saya nggak berani memadamkan muka saya karena kan fokus nyetir kan. Saya baca istighfar segala macem. Udah tuh, saya santai lagi nyetir fokus. Nah, berhentilah keluarga, Mas, bisa berhenti dulu nggak buat sholat atau di rest area? Oh ya, Mbak, silakan. Saya berhenti dulu ya, kita cari yang sekiranya agak apa ya, maksudnya agak luas lah ininya, SPBU-nya gitu. Berartilah saya tegurlah senior saya nih sebelum ganti nyetir kan. Bang, tadi ngeliat bayangan putih nggak sebelah kanan jalan pas kita lagi di perjalanan? Gue tidur sih, Cok, katanya. Wah, berarti dalam hati cuma saya doang nih yang lihat kan. Nah, akhirnya, masih berat nggak, Cok? Soalnya kerasa mobil ini berat, katanya gitu kan. Ya gimana ya? Ya masih sih sebenarnya gitu. Cuman kan kita pesat pinggung aja lah. Karena kan namanya kita lagi di perjalanan, nggak boleh kita yang aneh-aneh pertanyaannya. Takutnya ada apa-apa malah gitu. Ya, oke deh. Yaudah bang, ganti nyetir. Gantian tuh nyetir. Saya duduk di belakang sama anak almarhumah. Berangkat lah, habis sholat segala macem. Kita berangkat lagi, ada anak relawan yang jemput di setelah exit tol Bawen. Nah, itu melewati kayak hutan ya, daerah Temanggung itu. Nah, di hutan tersebut itu kayak ada apa ya, maksudnya kita sebut itu kayak kereta kencana sama pengawal-pengawalnya gitu. Ada sekitaran 10 orang lah. Cuman kita nggak kelihatan yang di kereta kencana tersebut, kayak ratunya lah, rajanya lah, nggak kelihatan. Cuman kok, apaan tuh gitu kan, kok kayak ada yang lewat, cuman bayangan gitu, bayangan aja. Nah, saya langsung istighfar aja. Nah, ceritanya pas mau masuk ke daerah Weleri itu sempatlah kita hampir mau ngerem mendadak, tapi bukan saya yang bawa, ya kan. Nah, tapi nggak tahu karena apa, atau ngantuk atau ngerem mendadak depannya mobil jenazah kita. Ya udahlah, kita anggap harus bawa pelan-pelan bawa mobil tersebut. Sampailah di rumah duka. Kita turunin peti, kita pindahkan jenazahnya almarhumah ke rumah dukanya. Nah, sampai di rumah duka, ternyata anaknya almarhumah ini merasakan kalau mobil ini kayak lalet. Mbak, mohon maaf, kalau memang Mbak merasa kita ini bawanya terlalu lelet, mobil itu dari awal kita masuk tol itu udah terasa berat kita bawanya, Mbak. Ya semua sih Allahualam ya, ngantung perbuatan kita dan sikap kita di masa di dunianya. Kalau memang misalkan gimana ya kita mohon maaf gitu loh. Oh ya Mas, nggak apa-apa, saya juga sembari baca istighfar sih Mas gitu. Cuman kok saya merasa kok ini mobil kayak berat sih, padahal saya ngeliat kilometernya tuh 110-an gitu. Kita kan pakai Ford Ranger 2005, cc-nya 2500 lah kurang lebih. Nggak mungkin dong kita bawa pelan, namanya solar kan boros gitu kan. Kita nyampe di rumah duka itu sekitaran jam kurang lebih jam 12:30 malam. Nah, kita mau izin pulang sama keluarga duka, ternyata malam itu juga almarhumah mau dimakamkan. Dan TPU-nya nggak jauh dari situ, sekitaran 10 menit lah. Akhirnya kita kita iyakan. Ya udah, Mbak, Mas, kita tunggu. Kalau emang
almarhumah mau disolatkan sama keluarga, silakan kita tunggu, kita anterin ke TPU malam ini. Ya, kita tunggu 5-10 menit, ternyata dipanggil lah kita. Mas, boleh nggak ditutup petingnya? Keluarga udah siap nganterin almarhumah buat ke TPU. Ya kita anterin dah tuh ke TPU sama anak relawan tersebut. Kawal lah anak relawan. Sampailah di TPU, almarhumah dikeluarkan dari peti lagi, siap untuk diturunkan ke liang lahat. Anak relawan izin sama saya, Bang, izin foto unit ya buat laporan. Oke, silakan. Nah, setelah izin nama saya tuh, dia manggil-manggil, Bang, sini dah. Kenapa nih? Sini dulu dah sebentar. Ini apa ya Bang ya? Kursi penumpang. Oh, biarin aja. Itu mah Miska, saya bilang gitu kan. Mungkin dia hanya sekedar lewat kali, numpang istirahat, capek kali dia ngayang-ngayang mulu, saya gituin kan. Dari tadi juga nggak apa-apa, saya gituin. Tapi dalam hati saya ngomong, apa ini ya dari tadi yang ngikut sama saya ya. Padahal terasa banget tuh mobil berat dari awal berangkat. Dan kok anehnya nih ban sampai pecah, sampai meledak. Padahal ban masih baru, masih bagus gitu. Dan nggak ada yang namanya kerikil-kerikil, namanya di tol nggak mungkin lah, impossible namanya kerikil-kerikil kan. Apa ini ya, tapi ya sudahlah, namanya kita tugas ya istilahnya kemanapun itu ya harus siap resikonya dan lain-lain gitu. Nah dari situlah langsung kita setelah pemakaman kita izin sama keluarga, Mbak, Mas, kita dari Yayasan Daerah Jakarta Selatan mohon izin pamit buat pulang lagi ke Jakarta, saya bilang gitu. Oh ya Bang, makasih banyak atas bantuannya kan gitu. Nah udahlah pamit segala macem, kita mundurin mobil sama senior saya, kita mampir ke base camp anak relawan sebentar untuk pamitan juga, kita jos pulang masuk tol lagi. Sebelum masuk tol nih saya ngomong seperti biasa, Ibu, atas nama almarhumah ini saya mohon izin pamit pulang ke Jakarta. Tolong kasih kami kelancaran dan kemudahan di perjalanan biar sampai Jakarta. Ibu udah kami antarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kalau arwah ibu mau ikut, tapi jangan ganggu kami. Tapi kalau emang nggak mau ikut, ya tolong ibu berikan kami kelancaran di perjalanan. Akhirnya sampai dah tuh, kita masuk tol, kita istirahat, udahlah kita cerita atau saling berbagi cerita antar senior itu. Dari awal gua bawa juga Yos, di mobil emang kerasa berat. Tapi gua nggak mau ngomong, takutnya kedengaran sama anaknya almarhum. Ya begitu juga sama Bang, aneh juga bawa juga kerasa berat, saya bilang gitu. Dalam hati aneh ya selalu namanya istighfar, namanya salawatan gitu kan. Selalu kita baca-baca terus gitu kan, biar kita aman di perjalanan lah, biarpun kita ada hal-hal yang nggak memungkinkan di perjalanan gitu kan. Pas saya gantian nyetir nih, saya ngeliat nih di spion tengah, ya kan, apaan tuh, saya bilang gitu. Kayak semacam si poci lah, gitu, atau pocong ngecayangan lah, gitu. Ya bentuk mukanya sih apa ya, kayak memerah gitu ya bentuk mukanya. Matanya juga nggak ada, cuman bolongan mata lah istilah kata. Lanjutlah, saya nyolek senior saya, Bang, ngeliat nggak di spion belakang deh, spion tengah, apaan Yos? Ngeliat deh, kayak ada poci. Biarin aja ngapa, udah yuk kita baca-baca istighfar aja biar selamat sampai perjalanan gitu kan. Nah kita udah baca istighfar berdua, kita bacain sholawat, kita bacain Al-Fatihah juga. Keluarlah kami berdua dari rest area. Selang berapa meter itu dari rest area, itu ban pecah lagi. Dan kita gimana ya, waduh kok ini
bergantian ban pecah kan. Ada apa nih gerangan nih, saya bilang. Padahal kita juga istilahnya melakukan tugas tersebut ikhlas lillahi ta'ala ya, karena tugas lah, karena kerja gitu kan. Nggak lama tuh kita ambil dongkrak, kita ingin kendorin ban yang pecah itu, kita minta tolong sama pihak tol. Nah, ceritanya nih senior lagi buka ban ya, yang bocor itu, yang pecah itu. Saya lagi berdiri di dekat mobil, ceritanya mobil dalam keadaan mati. Tapi sen segitiganya kita nyalakan. Nah, saya berdiri di dekat mobil, nggak tahu kenapa, selang beberapa detik berdiri di dekat mobil sambil menunggu pihak tol dan ban dilepas, itu ada yang lempar pasir di kaki saya. Itu kerasa banget sampai 3 kali. Saya bilang, "Bang, lo kerasa nggak?" "Kerasa apa sih? Orang gelengin ban," katanya. "Kerasa apaan?" "Dilempar pasir kaki gua nih." "Ah enggak, udah sini aja deket gua," dia kata senior saya tuh. Saya deketin dah tuh, sambil bantuin beliau. Nggak lama udah selesai bantuin beliau ngelepas ban yang pecah itu ada suara. Jadi suara sirine itu kayak bunyi sendiri gitu. Kayak, tapi dia sirinenya itu kadang suara sirine jenazah. Kadang kan di kita ini kan ada 5 nada sirine. Jadi sirine jenazah kita bedakan, sirine pasien kita bedakan, jemput pasien juga bedakan. Yang itu ada 3 suara yang berbeda-beda gitu. Ya kok sirine tadi perasaan nggak kenapa-napa, saya bilang gitu kan. Kok tiba-tiba nih mobil kok aneh, serba aneh pokoknya. Dari awal berangkat sampai pulang tuh aneh-aneh banget gitu. Ngecek lah saya sirine. Modulnya gitu kan. Saya cek segala macem, modul itu nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak ada yang namanya konslet atau apa. Soalnya dari awal berangkat juga aman-aman aja. Dan kita juga kalau lagi bawa jenazah dalam keadaan sepi di tol, itu kita matikan. Karena SOP-nya seperti itu. Dan juga biar nggak panas gitu. Kalau dalam keadaan rame di tolnya baru kita nyalakan lagi. Nah, saya lagi bener-benerin nih, baru bangun saya habis benerin modul sirinenya itu. Entah kenapa bayangan hitam tinggi itu lewat. Kayak apa ya? Kayak kilat gitu. Set. Wah, gue kok merinding sih? Kok kayak kerasa banget itu. Merindingnya tuh kayak bener-bener langsung jeleng gitu kan di layar belakang. Udah tuh, saya tetap laporan sama senior saya karena kan dia paling lama ya. "Bang, jujur aja, tadi pas gua benerin sirine, ngecek sirine, modulnya nggak kenapa-napa. Nah pas gua mau keluar dari mobil, tiba-tiba ada bayangan hitam, Bang, keluar dari belakang gua, lewat gitu. Tapi dia kan secepat kilat gitu. Duh, gua jadi bingung sama mobil gitu kan. Udah ambil aqua dah di botol, kan ada aqua tuh botol, lo ambil dah, ya kita baca-baca apa gitu kan. Ya kita baca-baca, kita bacain istighfar, bacaan salawat, bacaan al-fatihah segala macem. Ya bismillah, kita siram itu mobil seputaran. Jadi seputaran mobil dari depan ke kanan, ke samping kanan, ke belakang, samping kiri, sampai ke depan lagi. Ya, kita habis bacain, kita siram mobilnya. Dah yuk Yos, bismillah yuk, semoga nggak ada kejadian apa-apa lagi. Dan kebetulan kan dari pihak tolnya juga udah standby ganti ban gitu kan. Ayo kita pulang yuk, bismillah gitu kan. "Ibu, mohon maaf nih sama semuanya yang di sini," saya bilang itu. "Tolong jangan ganggu kami. Kami ini di sini hanya bertugas. Kalau mau ikutlah kalian, tapi jangan ganggu kami. Kasihlah kami perjalanan yang lancar." Saya baca istighfar lagi, ya bismillah lah.
Dan kita di perjalanan, kita bismillah untuk melanjutkan pulang ke Jakarta. Ya sampai Jakarta itu kita sekitaran jam 10 pagi. Ya alhamdulillah sampai perjalanan kita dikasih kelancaran, kemudian biarpun banyak hal-hal yang nggak kita inginkan gitu kan. Udahlah kita masuk steam, kita cuci mobil segala macem. Udah kelar semuanya, udah bersih. Saya izin pamit pulang karena pada saat posisi itu saya dipanggil itu dalam keadaan libur. Selesailah kita tugas segala macam, istirahatlah saya di rumah. Nah besokannya saya 2 hari kemudian tuh kerja lagi, ya kan. Pas baru masuk kerja, tapi di hari yang kedua saya ada panggilan dari orang kantor. Selan, tolong ke kantor. Yos, ini ada ke Purworejo rencana, tapi dimandikan di rumah. Ntar lu sama Amil bagian pemandiannya, tapi kita nggak usah pakai peti, kita pakai keranda biasa aja karena pihak keluarga nggak mau pakai peti. Ada berangkatlah sekitaran jam 7, kita berangkat ke daerah Rawamangun pada saat itu. Kita ambil surat jalan, kita ambil uang jalan, kita berangkatlah ke Rawamangun sama Amil tersebut. Akhirnya sampai rumahnya, kita persiapkan semuanya dari bak pemandiannya, selangnya, embernya segala macam, sama kain kafannya kita gelar, ya kan kita bantuin juga. Nah di situ juga entah ini aneh-aneh aja gitu kan. Pada saat saya mau ngasih kembang ke ember yang berisikan air, itu kok air tiba-tiba yang tadi bening jadi keruh. Masalah lagi nih, saya bilang, diganggu lagi nih. Mungkin airnya jelek kali, saya pikir gitu, karena positive thinking aja kita ya. Udah tuh, kita udah persiapkan, udah mandiin segala macem, kita pindahin ke tempat kain kafan, kita rapihkan ya kan. Kita masukin ke keranda. Saya izin lah buat istirahat karena pada saat itu saya habis makan, disuruh makan sama keluarga. Ya udah Mas, istirahat aja dulu. Besok berangkatnya habis subuh kok katanya. Adalah pergilah saya ke mobil jenazah, saya istirahat. Singkat cerita saya tiduran lah. Parkir mobil itu di dekat kayak semacam makam kuno gitulah. Nah, entah itu makam wakaf, entah apa, pokoknya bentuk-bentuk papan nisannya tuh aneh-aneh gitu, kayak makam di Jawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, almarhumah, saya biasa numpang parkir di sini, karena posisinya saya di sini untuk buat numpang istirahat, dan besok subuhnya saya mau pergi ke Purworejo, saya bilang gitu. Istirahatlah saya, ngerokok sebatang dulu, saya istirahat, baru sekitaran kurang lebih 5-10 menit ya, itu mobil itu kayak dilempar batu kecil. Ada aja musibahnya, saya bilang. Ada aja, bukan musibah ya, kayak gangguannya lah gitu. 3 kali tuh, tapi 2 batu, tapi ukurannya sekecil-kecil gitu. Pertama dilempar, siapa tuh? Saya bilang. Saya liatin kok nggak ada keluarga, nggak ada apa gitu kan. Karena memang posisi mobil jenazahnya itu dekat makam kuno, kayak makam keramat, gitu. Dah, saya pura-pura tidur lagi kan. Saya paksain buat tidur lagi. Karena kita namanya supir ya, istilahnya paling tidur ayam lah, nggak tenang lah. Kalau misalnya ada keluarga butuh ini, butuh itu. Karena memang si posisi almarhum itu nggak full kita ikat tali pocong, masih kelihatan mukanya gitu. Dan pihak keluarga minta tolong sama saya, Mas nanti kalau mau berangkat nanti tolong dibungkusin tali pocongnya ya, diikat. Oh iya Pak, siap. Selang sekitaran hampir 15 atau 20 menit ya, emang jaraknya jauh-jauh sih, itu ada lagi pelemparan batu, dan itu agak lumayan kenceng ya, tapi alhamdulillahnya kacanya nggak kenapa-napa. Itu di kaca samping kanan belakang. Saya bilang nih, kenapa lagi ini? Saya bilang,
kok ada aja kendala-kendalanya, saya bilang gitu kan. Padahal di sini juga kita juga nggak ada masalah, nggak ada apa gitu kan. Langsung tuh saya bilang, ini kenapa ya, saya bilang, padahal nggak ada musibah apa, nggak ada apa, saya juga orang yang bersih, orang yang istilahnya kita juga melaksanakan tugas dengan baik, ini apalagi kendala-kendalanya, saya bilang gitu. Tolonglah jangan ganggu, saya bilang, di sini saya cari rezeki loh buat anak istri, saya bilang, jangan ganggu saya bilang gitu. Udah tuh saya tidur, pura-pura tidur lagi. Selang sekitaran itu nggak nyampe 10 menit sih, yang ketiga kalinya itu pelemparan batu lagi. Nah itu di pintu belakang tapi di kacanya. Ceret ya. Saya bilang, ini siapa ya? Saya bilang, yang lempar. Tolong aja nih iseng, saya bilang gitu. Buat apa sih kalian ganggu? Saya kan di sini kan cuma numpang tidur, nggak ganggu kalian, saya bilang gitu. Akhirnya saya bacain selawat, saya bacain istighfar, saya bacain Al-Fatihah. Keluar dari mobil, saya bawa senter, ketemulah bapak. Kenapa mas? Kok bawa senter? Saya jujur pak, lagi istirahat, udah 3 kali saya dilemparin batu. Sama siapa ya nggak tahu, saya bilang. Ini makam apa sih pak? Ya, sebenarnya sih kalau dibilang makam kuno sih makam kuno. Dibilang makam keramat ya makam keramat katanya. Walah, pantesan saya digangguin mulu pak, sampai saya baca istighfar, saya baca selawat, ya kan. Udah, tenang aja. Kalau sampai mau tidur aja. Orang masih 2-3 jam lagi kok. Itu saya balik lagi ke mobil jenazah, istirahat di belakang saya, akhirnya pindah tempat saya tuh. Kaca mobil, pintu mobil yang belakang saya buka, nggak saya tutup. Nah, singkat cerita, udah 4:30 saya bangun, saya bilang sama keluarga, Pak, Bu, mohon izin, ini kan udah mau mendekati subuh dan kita berangkat habis subuh. Almarhum sudah siap saya tutup belum? Kalau memang belum, ada yang mau disolatkan ya monggo, saya bilang gitu. 5 menit lagi deh mas, katanya. Ya udah, kalau memang udah siap semuanya, tinggal kabarin saya tutup, saya bikin tali pocong. Oh ya ada mas, ya. Nah, ternyata si almarhum ini apa ya? Maaf ya, kayak udah ngeluarin nanah gitu di daerah dekat mukanya itu, gitu. Saya agak kaget sih sebenarnya pas yang buka kan, karena tadinya nggak saya buka semua kan, akhirnya dibuka semua sama keluarga. Nah akhirnya saya kaget pas udah 5 menit, keluarga saya bilang, Pak Bu ini semua udah pada ikhlas ya, saya tutup, saya bilang gitu. Udah mas, yaudah ya kita tutup ya, Bismillah ya. Akhirnya saya tutup kapasnya ke mukanya, saya bungkus tali pocongnya. Ternyata pas mau saya bungkus, itu ada bekas nanah masih kayak semacam, bahasa kalau anak kecil kayak belepotan, kayak makanan di dekat mukanya sini. Akhirnya saya lap pakai alkohol. Saya minta sama keluarganya, Pak mohon izin, saya boleh minta kapas sama alkohol, saya bilang gitu. Kenapa mas? Ini bekas luka apa ya kok keluar nanah, saya bilang. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ya udah mas, saya diambilin sama keluarga kapas sama alkohol atau retanol itu. Saya lapin yang ada nanahnya itu. Ya udah pak, gini aja, tolong beliin Hansaplast deh, saya bilang, buat menutup lukanya biar nggak ini. Oh yaudah mas, ya. Soalnya ini mohon maaf pak, baunya agak gimana. Oh jadi dari sini baunya. Iya. Ya udah, iya mas. Kalau nggak perban deh sama Hansaplast, biar lebih ini. Kasihan soalnya. Biarpun dia istilah kata raganya udah nggak bernyawa, tapi kan dia kan rohnya masih di sini selama sebelum 40 hari, saya bilang gitu. Oh ya mas ya. Ya udah akhirnya ditungguin saya sekitaran 2-3 menit, si kasanya sama Hansaplastnya udah datang. Saya rapihin, saya tutup mukanya, saya bungkus tali pocong. Langsung lah tuh setelah sahabat dibawa ke masjid,
jam 5 lewat, sekitaran jam 5 lewat 15 lah ya. Itu ada bis pariwisata, ada dia nyawa inilah sama mobil keluarga 3 lah ya. Nah kita saling koordinasi lah sama supir-supirnya lah gitu kan. Saya bilang, Mas, ini kan saya kan di dalam bis sama 3 mobil pribadi travel kan, sesepuh semua nih Mas sama anak-anak. Masnya kalau mau duluan monggo silakan duluan aja, kita santai kok, nggak terlalu ngebut. Oh ya Pak, ya saya juga santai, nggak mau ngebut. Saya bilang, ngapain sih ngebut-ngebut, orang udah meninggal ini. Saya bilang, toh juga kan dimakamkan juga nggak terlalu buru-buru. Saya bilang, udah akhirnya berangkatlah. Di pas mau masuk tol Cempaka Putih, kita masih beriringan tuh. Nah pas mau setelah tol Cikampek, mulai tuh satu persatu pada hilang mobil iringan, nama bisnya juga. Saya bilang tadi juga ada perjanjian, kalau emang mau tinggal aja gitu kan. Akhirnya saya tinggal lah tuh, nyampe di rest area 116, saya istirahat tuh. Mbak, Pak, saya izin istirahat dulu ya. Ya udah, monggo, nggak usah dipaksain katanya. Kalau mau istirahat, mau ngopi, mau cuci muka, monggo silakan. Akhirnya saya izin ngopi dulu, saya izin istirahat segala macam kan. Ternyata dia saling koordinasi si keluarganya ini. Wah Mas, bisa sama 3 mobil travel itu udah pada lewat katanya. Oh ya udah biarin Pak, tadi juga ke Uber sama saya. Akhirnya selang berapa menit, 15 menit sampai 20 menit lah, itu saya istirahat, saya berangkat lagi. Berangkat saya Uber karena kan kita kan perjanjian itu exit tol Pejagan gitu kan. Nah di dalam mobil itu ternyata baunya itu kok lama-lama makin menyengat gitu. Saya izin sama keluarga, Pak, emang dari tadi nggak ngerasain bau? Ngerasain sih Mas, enaknya gimana ya Pak? Soalnya kan ini kan pakai keranda, bukan pakai peti. Kalau kita nyalain AC, baunya kemana-mana nih Pak. Saya bilang, beliin kopi aja kali ya Mas. Ya udah, boleh. Saya bilang, kita beliin kopi, tapi nggak usah yang pakai gula. Ntar kita taburin di atas kain kafannya. Saya bilang gitu. Ya udah Mas, boleh. Akhirnya karena kita juga nggak mau hal-hal yang diinginkan terjadi ya, akhirnya kita beliin kopi tuh tanpa gula, kita taburin di atas almarhum gitu kan. Kita taburin di sekitaran kerandanya juga. Berangkatlah kita ke ini, lanjutkan perjalanan. Nah setelah itu kita perjalanan, pas mau exit tol, exit rest area itu, si mobil yang saya bawa ini tiba-tiba kok mati. Wah, ini mobil kenapa nih mati nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya, kenapa Mas? Nggak tahu nih Pak, tiba-tiba mobil mau keluar rest area kok mati, saya bilang. Ya udah Mas, berhenti dulu aja, Mas cek dulu deh. Akhirnya saya cek tuh dari sikringnya, dari akinya, dari takutnya overhead kan, dari radiatornya. Saya cek kok aman. Ya udah gini aja Pak, kita diemin aja dulu sekitaran 5-10 menit lah biar aman, saya bilang gitu. Takutnya panas mobilnya atau apa. Iya Mas ya, padahal nggak kenapa-napa mobil nih ya. Saya pikir sehat kok, mobilnya bagus katanya. Ya udah deh Mas, boleh. Akhirnya saya sambil keluar, saya sambil ngerokok. Ya biasa dah, kita bacaan Al-Fatihah aja. Bacaan Al-Fatihah sama istighfar dalam hati, tapi sambil ngerokok. 5-10 menit saya coba tuh setelah ngerokok. Saya nyalain, alhamdulillah itu nyala gitu. Nah selang dari keluar rest area, kita berangkat, bismillah dah, saya bilang mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa nih, saya bilang gitu. Berangkatlah saya melanjutkan perjalanan untuk keluar exit tol Pejagan.
Nah, di exit tol Pejagan ternyata lagi macet total. Karena ada perbaikan jalan di Pejagannya itu. Saya salip, dikawal sama teman-teman relawan juga. Dan ternyata si bis sama 3 mobil travel ini, mobil kecil, kena lah macet dia. Konfirmasi lah saya sama anak-anak relawan. Bro, kita tolong 3 mobil sama 1 bis mini itu keluarga. Oh ya udah bang, ya suruh kawal aja sampai deketin mobil jenazah. Saya ngelewatin, saya klakson. Ada beberapa anak relawan yang nyamperin bis sama 3 mobil travel itu. Akhirnya dikawal lah mereka. Alhamdulillah mereka nggak terlalu jauh gitu kan, karena kan kasihan, namanya macet kan, kita perlu bantuan juga kan gitu. Alhamdulillah nggak ketimpa macet. Kita nyampe rumah keluarga duka, jenazah disolatkan yang kedua kalinya sama keluarga besarnya. Setelah disolatkan, dimakamin ke makam tanah wakaf, nggak jauh dari musola. Nah, kita kasih istirahat, kita dikasih makan, segala macam kan sama keluarga. Memang tempatnya emang luar biasa sempitnya, tapi rumahnya enak gitu. Karena saya juga bawa mobil bukan mobil kayak kecil-kecil gitu, Ford Ranger kan, memang mobil batangan saya itu. Udahlah, kita udah istirahat, sekitaran 1 jam, 1,5 jam lah. Udah cukup lah buat saya istirahat itu. Saya izin pamit sama keluarga, saya ngambil ini keranda. Yuk mas, kita pamit pulang yuk. Saya ngomong sama anak-anak relawan kan. Sekitaran saya dikawal itu kurang lebih motor itu ada 10-15 motor saya dikawal itu. Itu anak-anak relawan Jawa Tengah tuh kalau udah ngawal tuh is the best memang buat saya. Kalau ada ambulan atau mobil jenazah manapun dari luar kota, emang salut pengawalan. Nah, saya bilang, yaudah mas, kita pamit pulang yuk. Saya udah cukup nih istirahatnya. Mampir ke base camp dulu bang. Aduh, nggak usah deh, saya bilang. Saya langsung masuk tol lagi aja. Oh yaudah bang, ya. Akhirnya dari situ saya pamit pulang sama keluarganya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan dalam pelayanan, saya bilang. Mohon dimaafkan, saya bilang gitu. Karena saya di sini cuman petugas biasa, saya bilang. Berangkatlah saya menuju mobil, lanjut saya perjalanan menuju ke tol Pejagan lagi. Kita perjalanan tuh pulang. Pas mau mendekati dan masuk Jakarta Selatan, ternyata ada sesuatu hal yang nggak diinginkan, kayak suara cekikikan. Itu sekitaran 2 kali lah. Pertama itu kalau kita peribahasanya gini, kalau suara mendekat, suaranya dekat, itu si makhluk halus itu jauh. Tapi kalau suaranya suaranya jauh, itu si makhluk halus itu dekat sama kita gitu. Nah itu suaranya itu jauh sebenarnya, cuman cekikikannya itu kayak jelas gitu kan. Saya bilang, ya Allah ya Robi, suara apaan? Saya bilang tuh, Pak, saya kan sudah mengantarkan Bapak ke peristirahatan yang terakhir kalinya, dan saya juga udah istilahnya ngobatin luka Bapak sebelum dibungkus kain pocong. Atau siapapun itu yang mengganggu saya, tolonglah jangan ganggu, karena di sini saya juga hanya pekerja, hanya driver biasa. Saya bilang gitu. Baru saya ngomong begitu, ada lagi cekikikan, gitu kan. Sialannya setan, saya bilang gitu. Apalagi nih sih, kayak gala-gala pakai ngerjain lagi, saya bilang. Buat apa sih kalian ngerjain saya bilang gitu. Sebelum saya baca beberapa hal surat tersebut, itu kayak ada tinggi hitam. Cuman matanya itu kayak apa ya? Disebut kayak bola api tapi enggak. Tapi memerah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Ini nggak salah lihat gua, saya bilang.
Itu di tol tuh memang kan banyak ya kayak hutan-hutan begitu ya. Apaan tuh saya bilang? Astagfirullahaladzim. Saya bilang, gangguan apa lagi sih nih? Saya bilang gitu. Udah tuh dari situ saya langsung kayak semacam apa ya, berinisiatif ngambil air. Kebetulan kita ada stok air di aqua yang biasa. Saya baca-bacain. Saya siramin seperti biasa kelilingan mobil. Sama saya siram ke bagian yang sekiranya dekat sama si Gondorwo itu. Itu kayaknya Gondorwo sih. Soalnya hitam, kayak berbulu, tinggi, matanya kayak mau merah gitu. Kayak apa sih, kayak orang marah gitu loh. Dan kupingnya itu kayak model caplang, kayak siluman gitu loh. Saya bilang udahlah. Bismillah, jangan ganggu saya ya. Saya mau pulang ke Jakarta Selatan biar semuanya aman terkendali gitu. Siram bagian dekat si setan itu, terus saya siram sekelilingan mobil. Udah saya siram, saya apa segala macem. Saya istirahat dulu sekitaran ya buat tenangin diri lah. Saya ngerokok dulu kan. Setelah saya ngerokok selesai, langsung tuh saya Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita lanjutin pulang yuk. Saya bilang Jakarta Selatan. Badan udah capek banget, udah ngantuk kan. Saya udah inilah. Saya tuh kalau orangnya tuh kalau udah posisi on the way pulang, itu nggak pernah saya yang namanya nahan lama. Saya pasti cepat kalau pulang itu. Berangkatlah saya perjalanan pulang. Ya sampai di yayasan saya daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah sih lancar terkendali, aman terkendali. Nggak ada yang aneh-aneh lagi. Itu aja sih yang saya bisa ceritakan. Oke, diminum dulu silakan Bang Yos. Ya, siap Bang. Kopinya silakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih. Pengalaman dari Bang Yos nih saat antar jenazah ke Magelang sama Purworejo. Betul. Ya kan, yang dimana Jawa Tengah semua ya? Jawa Tengah semua. Jawa Tengah semua tuh. Oke, berarti sebelum ke pengalaman Bang Yos nih ya? Jadi driver ambulan karena rasa apa? Pertama sih amanat dari almarhumah ibu ya. Gimana kalau boleh tahu? Jadi pengen tuh salah satu anaknya itu ada yang kerja di bagian rumah sakit. Itu tapi dia nggak nyebutin tentang basic kita apa aja gitu. Ya alhamdulillahnya kebagiannya di bagian ambulan. Memang saya pengen apa ya, ada jiwa kemanusiaan juga, jiwa sosial juga. Oke, gitu. berarti sebelum nganter-nganter jenazah itu nganter-nganter pasien dulu Iya, gitu? pasien dulu. Oh. Dari 2015. Oh, kira langsung ke jenazah? Enggak, kita ke rumah sakit dulu. Rumah sakit pasien antar, rujukan gitu ya, rujukan. terus mungkin jemput pasien. Iya, antar pasien pulang. Oh, kira langsung tiba-tiba ucuk-ucuk Enggak. nganter jenazah. Oke, berarti kan pada dasarnya karena jiwa otodidak, berarti kan ingin belajar, ingin tahu segala hal, akan membawakan hasil gitu kan Bang ya. Betul. Ini juga untuk jadi motivasi nih untuk teman-teman semua. Begitupun sebaliknya kalau orang yang malas-malasan untuk belajar sesuatu gitu kan, ya akan bisa. Betul. Sekali bisa ya salah. Iya, Kan betul, gitu kan betul. ya. Oke, itu dulu tuh jadi motivasi tuh. Selagi kita bisa, kita lakuin. Betul. Gitu Bang ya. Oke. Pernah nggak sih Bang sebelum jadi supir antar jenazah kan jadi supir ambulan. Terus Abang bawa pasien yang mohon maaf meninggal di jalan gitu Bang. Kalau untuk meninggal di jalan sih, alhamdulillah sih belum pernah. Dan jangan sampai ya. Tapi yang kode merah yang sekiranya udah mendekati sakaratul maut sih pernah. Kode merah bahasanya? Iya, kode merah. Kode Jadi merah kita berarti tuh ada 3 kode. Oke, apa aja Bang biar kita tahu nih. Hijau, kode kuning, kode merah. Hijau. Kalau hijau itu masih sadar. Oke. Kuning itu setengah sadar. Merah itu udah nggak sadarkan diri. Berarti kayak lampu merah juga tuh ya. Betul. Merah ya berhenti. Hijau ya jalan. Kuning hati-hati. Hati-hati, betul. Sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Nah, kode-kode itu sirine juga beda tuh. Beda-beda. Berarti yang emergency banget yang merah. Iya, yang merah. Yang nadanya cepet. Oh. Nadanya di petekan yang terakhir. Oh, Gitu. oke. Misalkan mobil jenazah pun sirine tetap komplit 5. Iya,
Tapi kita kan pencetnya kan yang sesuai sirine Peruntukannya jenazah. ya? Betul. Oh, bukan berarti misalkan mobil jenazah, sirine cuma satu doang? Betul. Oh, jadi kita tahu nih, kita Betul. kan orang awam nih Iya, gitu kan ya. Jadi tahu kan edukasi juga ke Betul, teman-teman betul. semua nih. Berarti apapun mobil ambulannya, terus mau bawa pasien, bawa apa, sirine tetap Betul. SOP-nya ada 5 atau berapa tuh? 5. Ada 5 gitu sirine. kan. Soalnya gue sering denger suara tutut wok wok wut gitu. Nah, Strobo biru. Itu sirine sekarang kan udah banyak yang modifan ya itu Iya, kan, iya, gitu. iya, Kalau iya. kita kan di rumah sakit itu kita diajarkan juga tentang pelatihan. Oh, ada pelatihannya. Ada pelatihan ini GHD, nih. AGD. AGD itu apa, Bang? Kalau AGD itu kayak semacam kita diajarkan ke ada orang yang kecelakaan di jalan. Oh, kayak PPGD gak sih? Beda ya? Bukan, Oh. beda. Jadi dia kayak semacam, saya pernah sih pengalaman bantu perawat yang kecapean untuk RJP. RJP itu bantuan pernapasan melalui detak jantung di pompa gitu, pompa manual. Ini dong. Iya, pompa manual begitu pakai tangan. Iya. Gitu. Itu selama 20 sampai 30 detik. Kayak gitu terus? Itu ya. Dengan tekanan yang sama? Iya, tapi resikonya satu, Apa? si tulang dadanya itu bisa patah. Digenjot iya. Iya, karena Apalagi gue kita ya, genjot. tipis gini ya. Gitu ya. Oke, nah itu kan ada pelatihan nih. Betul. Kalau misalkan apa namanya orang yang nggak tahu jadi berkat fatal tuh Bang. Ya kan Betul. asal penyet aja. Karena asal pencet. Jangan asal pencet. Karena kita berarti, kan begitu ada yang kecelakaan nih, contohnya atau pingsan di jalan atau apa, kita kan bangunin dulu. Pak, Bu, misalkan nggak sadar, kita cek nadinya. Nadi di leher sama di tangan. Oh iya jenis. Kalau emang sekiranya masih ada detak nadinya, berarti masih aman. Kita nggak perlu RJP. Mungkin pingsan biasa. Kita pingsan biasa. Kita biasakan kita kasih minyak telon atau minyak tahi putih lah. Di hidungnya supaya dia hidungnya. sadar. Betul. Oke, berarti kalau ada kecelakaan di jalan, kalau teman-teman semua nggak tahu basicnya, jangan sekali-kali untuk ngasih pertolongan. Betul. Pertolongan dalam artian misalkan, kan soalnya ada juga tuh yang nggak salah gotong aja, udah fatal kayak kan? Patah kaki, patah patah tangan atau patah badan. Itu kan ada SOP-nya, kayak patah kaki kita kasih gips, kita kasih tampiasnya kayak semacam itu. Tapi bukan berarti ketika nabrak, biarinnya gue kan nggak bisa, nggak gitu juga. jangan. Nggak gitu, maksudnya buat ini jatuh, misalnya ada jangan sesuatu, asal ngangkat jangan lah, asal istilah ngangkat kata gitu gitu. kan. Jangan dikerumunin, ya kan Bang ya, soalnya itu sesak kan napas juga sesak kan. napas, betul. Nah ini jadi edukasi juga Betul, kan untuk betul. teman-teman semua nih, misalnya jatuh jebret, ada tengah jalan asal angkat, Iya. tetep, mohon maaf misalkan dia patah kan lebih parah nanti. Lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi kan ya? resikonya di situ. Oke, ya itu fungsinya belajar. Nah, betul. kan jadi tahu. Kalau nggak belajar, nanganin jadi sok tahu. Betul. Iya kan? Benar. Oke. Berarti supir ambulan itu misalkan ada sebuah kecelakaan, misalnya gini Bang. Abang lagi posisi pulang nih. Udah lepas tugas, Iya. lepas dinas. Ya, tiba-tiba ada orang kecelakaan nih. Jebret. Misalkan. Terus abang lewat. Nah, abang langsung berhenti. Berhenti asalkan ada penanggung jawabnya. Oh. Gitu, karena kita kan resikonya gini. Takutnya kita main bawa, kita obatin awal dulu. Kalau memang masih sadar, ya alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya udah setengah sadar mengarah ke nggak sadar, itu yang kita resikonya, ini siapa nih nanti penanggung jawabnya untuk biaya di rumah Tetap sakit. harus begitu ya. Gitu. Oke, nggak asal angkut. Jangan asal angkut. Pas ditanyain, anaknya mana nggak tahu rumah sakit tadi ambulan ini kemana? Nah, gitu, takutnya begitu. Kita Iya, nggak ingin di situ. iya. Karena Oh. takut juga kita nanti yang disalahkan gitu sama pihak siapapun itu. Oke, Bang, pernah nggak abang bawa laka lantas, korban laka lantas? Kalau laka lantas sih pernah. Paling terparah apa Bang? Patah kaki sih. Patah kaki sama giginya hancur ya. Sampai Patah kaki? Rahangnya patah juga rahang. Oh, berarti beda lagi tuh bawahnya tuh ya? Beda lagi. Kayak Kita gitu. sama perawat kita bawa. Perawat? Pers perawatnya kita bawa. Oh, pas perawat. Karena yang tadi sebelum mobil jenazah ini ya? Iya, Ke di rumah mobil sakit, betul. rumah sakit. Oh, oke. Berarti abang ini udah semuanya lah bahasanya kan gitu kan? Alhamdulillah, iya benar Teh kita. ambulan pasti lama-kelamaan tuh ke super jenazah Betul, gitu ya? Betul. Nggak ada yang tiba-tiba bawa jenazah? Betul. Gitu ya? Oh. Jadi ada yang langsung ke mobil jenazah, ada yang awalnya dari ambulan rumah sakit dulu atau ambulan yayasan dulu,
baru ke mobil jenazah, ada yang seperti itu. Berarti tetap ada jenjangnya lah. Betul. Dan mobilnya kan pasti beda Bang ya? Iya. Apa sih dalam kabinnya itu tuh? Betul. Kalau mobil jenazah, ambulans itu memang sekarang sih tergantung hak dan yang punyanya ya. Ada yang jadi multifungsi ambulansnya tersebut. Ada yang tulisannya mobil jenazah khusus jenazah ada. Jadi tergantung dari pihak rumah sakit, pihak yayasan atau pihak mobil pribadinya. Jadi tahu kan kita Betul. kan. Yang selalu gue bilang tuh intinya kalau ada suara mobil ambulan, lihat spion ada merah-merah, kalian nggak tahu kode itu apa, minggir aja dulu. Ya kan? Kasih dia lewat. Betul. Tapi damkar dan juga ambulans itu prioritas kan? Jangan salah digunakan. Dan asal salah digunakan. Soalnya banyak yang ambulan nyalain sirine nggak taunya buat piknik. Makanya pas sekarang COVID tuh ada tuh. Bukan pas COVID aja, sesudah COVID pun ada. Kan pernah di berita seperti itu. Oknum itu mah ya. Oknum ya. Makanya sekarang Allahualam sekarang itu kita apa ya? Kita bawa jenazah aja sulit buat minta jalan gitu. Ada yang pura-pura nggak dengar. Iya, ada yang diem aja yang malah. masa bodoh. Ini Ada yang kita tegur tiba-tiba marah besar. Sangkanya itu mobil kosong karena gara-gara oknum ini. Iya, jadi semuanya sekarang gara-gara ada beberapa oknum jadi susah kita sekarang. Dan ini tadi ada relawan-relawan pakai motor tuh kebantu juga di situ. Alhamdulillah kebantu banget tuh ya. Kebantu banget. Karena relawan tersebut sekarang kan udah ada SOP-nya. Dan harus safety dia. Oh iya, nggak asal. Betul. Itu aja ya. Asal ngawal. Karena juga di jalan itu ada mungkin karena daerah akomodasinya tinggi, dia bukan ada atribut apa-apa, naik motor dia langsung ngebuka tuh. Ada. Ya kan ada kan? Begitu ada. Iya sipil kan, warga sipil kan ya. Cuman mohon maaf kalau memang misalkan si pihak sipil relawan tersebut ngawal, kalau nggak safety, mohon maaf saya tinggal, saya salib. Karena saya takutnya ya amit-amit ada musibah dadakan yang kena supir-supir ambulan juga kan resikonya begitu. Oke, jadi tahu nih kita nih. Sambil belajar, sambil dengerin cerita orang juga nih gitu kan. Gue suka begini nih. Karena kan banyak kan beredar ambulan ini, ambulan itu. Terus ketika video itu dia lagi bawa emergency, depan ada ibu jalannya santai aja gitu kan. Terus damkar juga lagi mau menuju ke lokasi kebakaran, jalan lama akhirnya sundul gitu kan. Itu mau nggak mau. Karena kan dia kan menyelamatkan beberapa puluh orang, beberapa ratus jiwa. Dan ada 2 kendaraan yang diprioritaskan di jalan ya. Yang merah pokoknya yang merah. Bener. Damkar sama ambulans. Selain itu udah. Betul. Biru aja kalah tuh. Biru kalah. Presiden juga. Presidennya minggir. Minggir presiden. Oke. Apalagi kalau plat sipil strobo tot wok tuh. Aduh. Wah, itu nggak jelas dah. Nggak jelas itu. Nggak jelas itu. Apa ininya? Habis itu hari Minggu. Hari Minggu lagi. Iya. Apa urgensinya kan? Pernah tuh ketangkep tuh. Gimana? Tangkep tau dibuka mau ya kan ada lagi piknik. Oke tuh. Ya, sambil ini aja lah sharing juga Bang. Iya, sekarang pengalamannya Bang Yos nih saat nganter jenazah ke Magelang. Kan logikanya mungkin yang pecah ban itu Bang ya. Mungkin namanya kita kendaraan ya kan. Kadang menurut kita itu proper aja, kadang di jalan tuh ada kendala. Entah itu radiatornya kurang, overheat, namanya kendaraan yang dipakai terus, musibah gitu kan. Ya mungkin logikanya itu karena faktor ban bisa, faktor jalan gelombang bisa, kurang angin bisa, ya kan. Tahun ban produksi bisa gitu kan. Ya mungkin karena itu logikanya ya kan, positive thinking. Selain itu kita nggak tahu itu apa, gitu kan. Kalau alam lah. Nah jadi kan dari sini pasti kan mobil ambulans itu kan pasti maintenance rutin kan ya kan. Kadang aja ban baru tahun muda tapi cepet udah pecah halus, juga udah halus ya kan. Itu ya mungkin musibah lah, musibah di jalanan. Itu aja dulu ya kan. Pulangnya tapi kena lagi tuh. lagi. Yang berangkat kiri apa kanan, depan belakang? Belakang kiri. Belakang kiri pas balik. Pas baliknya depan kanan.
Oh, nggak yang kiri lagi ya, Nggak, belakang kiri aman lagi nih kalau ya. yang belakang kiri sih. Kayak mungkin karena faktor jalan, misalnya faktor jalan bergelombang Iya, harus perbaiki, gitu. ya Betul. kan, untuk keselamatan Iya. para pengendara yang lain. Kan di jalan kan nggak selamanya mulus. Betul, iya. Bener-bener sih, iya. Kadang kan aspal aja turun 5 cm jadi 3 cm. Betul. Itu kan. Korupsi itu. Oke. Nah, terus kita nggak bilang bahwasanya itu mungkin faktor jenazahnya dan sebagainya lah ya. Oke, ya kita doakan semoga para husnul khotimah husnul lah. khotimah gitu Betul. kan. Itu aja dulu. Oke. Nah, terus kemudian di Purworejo. Iya, Purworejo. Purworejo itu, Magelang itu kan malam. Betul, malam. Emang sering nganter malam, Bang? Sering. Kita dadakan kadang-kadang suka ini. Ya juga sih kalau meninggal kan nggak ada yang tahu ya. Namanya standby itu kan kadang-kadang Penting dadakan. standby ya? Betul. Berarti abang standby 24 jam dong? Kita kalau tergantung piket. Oh, tergantung piket. Kadang Misalnya libur ada yang udah. piket, Oh, ada piket. ada yang jaganya cuma dari jam 8 sampai jam 4. Kan kebagian nanti. Yang hari-hari biasanya jam 8 sampai jam 4 sore. Oh. Gitu. Nah, yang piket 2 hari jaga gitu. Oke. Nah, tadi balik lagi ke mobil ambulan yang berat nih. Mungkin karena ada sosok yang ikut. Ya mungkin. Kan kita nyalain sosoknya aja, nyalain Iya, sosoknya aja. gitu kan benar. Iya kan? Ada yang ikutan ya. Iya, setan kan harus kita salahin terus, ya kan? Pengen jalan-jalan kali. Jalan-jalan itu kali sosok. di atap tuh ya kata, Iya. nih lo bang apa namanya sunroofnya lo di atas tuh di sini nih. Enak tuh ada ini, ya kan? ya kan? Serobong gini aja ya kan. Mungkin karena itu Terbang gitu. ya kan. Positif thinkingnya Itu gitu ya thinking lah. aja. Jangan Ya. menyalahkan jenazah lah. Ya, Oke. kasihan lah kalau kita Kasihan. inilah. Oke. Nah terus ke Purworejo. Purworejo ini kan kondisi jenazahnya karena meninggal akibat Itu kayaknya dia kanker. kanker. Cuman ada luka diabetes di mukanya. Oh makanya kan ada sama kaki, Iya ada. Jadi ada berkesinambungan dengan kesehatan juga Betul. gitu kan. Nah, ini jadi pelajaran juga nih. Jangan sering minum manis-manis. Iya. Yang berlebih. Sama jangan kalau mau makan tuh jangan makan malam deh. Kalau bisa. Itu karena satu kolesterol atau darah tinggi atau diabetes tuh bisa jadi. Terus kalau mau makan nasi jangan terlalu panas. Oh iya, gue Agak adem dikit. iya ademin tuh. Itu. Tapi kan ada juga orang kalau nggak panas nggak enak kan ada gitu kan ya. Ada yang begitu. Iya kan? Iya, Karena kalau iya, nasi iya. itu panas itu dia gulanya makin lama makin tinggi loh. Oh. Gitu. Oke. Jadi tahu. Kalau nih. makan malam ya boleh lah makan malam tapi jangan terlalu sering. Oh itu karena ya sesuatu yang berlebihan Ya. ya kan akan berdampak buruk juga. Betul. Secukupnya aja ngopi juga boleh tapi ya secukupnya. ya secukupnya Kalau aja. berlebihan kopinya kopi apa dulu? Ya selingin nggak sama air putih. Air putih gitu kan Jangan kopi mulu. Nah itu tuh bener. Jadi tukang kopi. Terus mobil sirine mati, bunyi sendiri. Bunyi sendiri. Sering kayak gitu bang? Beberapa kali sih. Oke, misalkan logika lagi kita ya mainnya. Konslet, misalkan. Kalau konslet kan ketika ada gelajukan dia bunyi sendiri tuh. Iya. Ya kan kayak gitu tuh. Kalau konslet begitu. Ke Atau nggak jalan terbakar lewat apanya, depan ya kan. gitu. Jangan jebret. Mati sendiri terus ada lagi. Nah, terus terusan jadi gitu iya. kan. Nah, kalau ini di momen-momen tertentu. Iya, nomor-nomor tertentu aja. Tapi sering kan bawa jenazah. Bawa jenazah. Gitu. Karena kalau waktu itu kan saya kan zamannya COVID tahun 2020, hampir mau pertengahan bulan lah, itu ya kerja di yayasan. Oke, nah paling jauh ngantar jenazah kemana bang? Luar pulau? Paling jauh Surabaya, Oh Surabaya udah jauh loh. Surabaya terus Luar pulau? Palembang. Pulang bawa ini dong pempek. bawa diri udah capek. Pas balik bawa cuko ya. Iya, cuko. Bagi duo ya. Beli Rancabana. kerupuk ini dah kerupuk kemplang tuh. Iya kemplang di ya kan. Lampung ya kan. Paling jauh untuk luar pulau Palembang. Kalau Pulau Jawa paling mentok ya Surabaya. Betul. Surabaya aja untuk yang berapa ratus kilo itu udah lumayan. Betul. Kalau sendirian driver. Iya. Iya kan? Saya tembusin 8 jam 10 menit. Wah, Dari Jakarta Selatan. gue 12 jam. Berangkat jam 4 sampai sana jam 12 siang. Wah gila, ngalah-ngalahin PO di sini mah. Oh soalnya kan minggir semua, kan ya, kerurai. Saya bawa mobil Hyundai H1. Wah enak dong lari.
Enak juga solarnya. Enak juga solarnya, tapi kan murah kan gitu laginya. Solarnya boros, tapi kan murah solarnya gitu. betul. Oke, nah paling yang memperhatikan jenazah kayak gimana bang? Prihatin atau gimana? Prihatinnya dalam artian bukan prihatin, terharu gitu. Kan kadang ada misalkan jenazah ini yang dia mohon maaf nggak ada keluarga dan lain sebagainya. Sebenarnya ada salah satu kisah. Dia pekerja tukang, tapi dia baru kerja 11 hari. Dan istrinya tinggal di Cikarang, tiba-tiba dia meninggal angin duduk. Wah, ini nih yang sering begadang-begadang nih. Dan anaknya diurus sama mertuanya di Lampung. Cikarang, anaknya di Lampung. Suaminya kerja di Jakarta Pusat. Oh, Gitu. Kan angin duduk. angin duduk karena begadang kan ya? Nggak, faktor itu aja sih. Oh enggak, karena dia duduk nggak pakai baju. Kalau angin duduk itu bisa berakibat kayak serangan jantung sih jatuhnya. Oh serangan jantung ya. jatuhnya. Bilangan kalau orang-orang di ini kan orang yang nggak tahu gitu kan. Betul. Kalau keluar jangan buka, kalau di luar rumah jangan buka baju sambil bengong, karena Iya. angin duduk katanya kan Karena gitu. kan angin duduk sama serangan jantung itu tergantung imun kita juga, tapi ada yang sekiranya fisiknya masih kuat, tapi dia cuman kuat beberapa hari, ada yang langsung out, ada. Oke. Nah, hidup orang kan itu kan ada pilihan bang. Betul. Ya? Bahkan nggak milih aja tuh pilihan, ya kan. Nah, ketika abang sekarang jadi supir jenazah, abang milih bawa ambulans pasien atau mobil jenazah? Mobil jenazah sih sekarang. Bener. Kadang Kenapa? Ya? Tapi bisa kan jalan-jalan kasar. Oke, bisa jalan-jalan, bawa santai. Tapi bawa jenazah, Santai. Tetap mungkin karena udah biasa ya. udah biasa. Berarti lebih genting bawa pasien yang emergensi. Oh ya, darurat. iya. Soalnya kan Saya pernah kecepatan nomor 1 itu kan ya. Betul, saya pernah dari Bogor, Bojonggede Bogor ke daerah rumah sakit daerah salah satu di daerah Ciputat. Itu 1 jam 10 menit. Bojong. 10 menit. Tadi juga saya ngelewatin. So, tadi tuh ya, tadi. Iya. Sejam 10 menit. Sejam 10 menit. Itu bisa dikatakan pasiennya itu udah kode merah ya. Kode merah artinya Karena ya udah berhalusinasi. Tangannya melambai-lambai. Ya. Mukanya udah merah sampai badan, sampai kaki. Oke, tapi alhamdulillah tertolong. Alhamdulillah Nah, tertolong. itu kan berkat daripada driver-driver ambulans di seluruh Indonesia ini, Nusantara ya kan. Nah, makanya ya mohon diperhatikan ya, maksudnya kalau kita bawanya kenceng itu bukan berarti kita ugal-ugalan. Ya. Kita kan nolong pasien yang sekiranya memang butuh ke IGD segera, Secepatnya lah. secepatnya Penanganan, gitu. Tapi gitu. kalau untuk pasien-pasien kayak, mohon maaf sebelumnya, kalau untuk pasien-pasien di bawah kontrol, ya diperhatikan juga jamnya. Jam berapanya, jadi biar nggak diburu-buru, biar nggak kebut-kebutan, biar nggak misalkan udah janji kontrol jam 10 pagi, ya paling nggak kita spare waktu ya jam 6 atau jam 7 udah berangkat ke rumahnya. Iya. Tuh. Jadi berangkatnya sampai rumah sakit tersebut, rumah sakit tujuan jam 9, jam 8 kita bisa standby. Iya, dan salut dari driver ambulan tuh kompak loh dimanapun loh. Iya, alhamdulillah. Mau ke luar misalnya area Jawa Tengah ada nyambut tuh. Nyambutnya bukan berarti dalam artian di pinggir jalan gitu. Iya itu. Iya, enggak, maksudnya ya dikawal. Iya, dikawal, Gitu, betul. ya kan. Salut saya benar. Dan yang bikin gue merinding tuh ada FYP tuh yang dimana driver ambulan plus ambulannya lagi kopdar tuh di salah satu pom bensin. Betul ada. Itu gue merinding dan keinget pas COVID. Iya. Iya kan? Betul. COVID kan lalang kan. Lah ini diamblekin di situ brek. Sirine nyala semua. Nyala semua. Waduh. Itu ada ya begitu ada. Oke nih relawan-relawan ambulans sih gokil semua Benar. sih. Salut luar. Respect lah pokoknya Betul. lah. Solidaritas nomor 1 Iya, tuh. betul. Iya kan? Selain solidaritas ya kemanusiaannya dan lain sebagainya tuh. Wah, wah, itu benar. dia nggak pandang bulu, nggak pandang tempat, nggak Ada pandang yang nol kondisi. biaya tuh salut saya benar. Itu loh. Betul. Itu yang Salut. gue respect banget Salut tuh. itu, Oke, dan ini garda terdepan loh ya Iya, kan betul. untuk pasien-pasien dan mobil jenazah yang dikirim. Oke, semoga
apa yang abang kerjakan jadi ladang pahala Amin, bang buat amin. abang bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton yang mungkin driver ambulan juga nih, kita doakan yang baik-baik lah, Iya. dikasih keberkahan lah, apa namanya ya gitu ya susah ya ngomongnya. Pokoknya sehat selalu untuk para Amin, amin. pejuang kemanusiaan di luar sana gitu Iya, kan ya. sip. Oke bang, sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira Bang Yos punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua? Misalkan kalau di jalan harus gimana dan sebagainya gitu loh. Iya. Biar masyarakat yang nonton ini teredukasi gitu. Betul. Ya pesan dari saya sih untuk para semua relawan ambulan se-Nusantara, se-Indonesia. Satu, yang penting kita bisa jaga kontrol emosi ya di jalan. Biar istilahnya namanya kita sebagai manusia ya, ada yang menerima suara ambulan, ada yang tidak menerima. Yang penting jaga emosinya, kontrol emosinya, jaga jarak antara mobil dan mobil lainnya. Ya, yang penting kita semuanya tetap semangat lah, tetap semangat. Terus satu, kalau memang capek istirahat, kalau memang ngantuk istirahat, kalau keluar kota, ya semangat terus lah buat semua driver dan relawan ambulans Nusantara se-Indonesia. Itu aja. Oke. Dan untuk para pengguna jalan, gue tekesin lagi kalau ada suara ambulan langsung minggir. Betul. Ya kan, jangan nutup-nutupin, apalagi ngebuntutin. Nah, Nah, ya kan banyak kan juga ngebuntutin tuh. banyak. Apalagi di Banyak jam banget. sore, kalau dalam kota. Betul. Ambulan bawa pasien lewat jalur kiri ataupun kanan, Sering malah saya ngikutin tuh. temukan, Bang. Iya kan? Sering banget itu saya. Alhasil kan, misalkan sewaktu-waktu ambulan turun mendadak, Ya, duk, semua kena. yang disalahin nanti ambulan ya. Nah, Ya kan gitu kan? betul itu. Dan jangan sekali-kali misalkan ambulan ini bawa rombongan tiga biasanya kan bawa nyalain Keluarganya hazard tuh, lah, ya kan. gitu. Tiba-tiba kita ngambil kanan nyalain juga. Karena ini jangan. ikut. Jangan deh. Itu jangan. tuh berpotensi Bahaya. kecelakaan juga. Betul. Ya. Betul. Oke. Ya wis. Kita doakan nih. Semoga Bang Yoslan nih sehat selalu Bang ya. Amin, amin. Panjang umur Bang. Amin. Lancar rezekinya Bang. Amin, amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingatnya teman-teman semua, cerita dari Bang Yoslan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yos, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Siap. Bungkus.